Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pengertian tahrij al-hadis, metode-metode tahrij al-hadis, praktek tahrij al-hadis secara konvensional atau mu'jamal mufahras karya Wensik dan dengan software Mausu'ah al-Hadis al-Syarif. Kami dari kelompok 11 beranggotakan yang pertama Alfika Tanzila Azizatu Zahra, yang kedua saya sendiri Karina Sirila, dan yang ketiga Isham Adrisna Kurniawan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian tahrij al-hadis. Al-tahrij menurut bahasa artinya berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu. Sedangkan secara terminologi, tahrij berarti mengembalikan atau menelusuri kembali ke asalnya hadis-hadis yang terdapat dalam berbagai kitab yang tidak memakai sanad kepada kitab-kitab masnad, baik disertai dengan pembicaraan tentang status hadis-hadis tersebut dari segi sahih atau dhaif, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan ilat yang ada padanya, atau hanya sekedar mengembalikannya kepada kitab-kitab asal atau sumbernya. Jadi, pengertian tahrij sendiri adalah mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebut para perawinya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang ditempuh. Kemudian ada manfaat dari tahrij al-hadis. Manfaatnya yang pertama adalah dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian. Yang kedua, dapat diketahui status hadis sahih li jatiji atau sahih li ghairihi, hasab li zatihi atau hasan li ghairihi. Demikian pula akan diketahui istilah hadis mutawatir, masyhur, aziz, dan gharibnya. Yang ketiga, memperjelas hukum hadis dengan banyaknya riwayatnya, seperti hadis dhaif melalui satu riwayat. Maka dengan tahrij kemungkinan akan didapati riwayat lain yang dapat mengangkat status hadis tersebut kepada derajat yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, ada memperjelas perawi yang samar, karena dengan adanya tahrij dapat diketahui nama perawinya yang sebenarnya secara lengkap. Kemudian yang kelima, dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya pencampuran riwayat. Dan yang keenam, memperjelas perawi hadis yang tidak diketahui namanya melalui perbandingan di antara sanad-sanadnya. Yang ketujuh, dapat membatasi nama perawi yang sebenarnya. Hal ini karena mungkin saja ada perawi-perawi yang mempunyai kesamaan gelar dengan adanya sanad lain, maka nama perawi itu akan menjadi jelas. Dan manfaat yang terakhir, yang kedelapan, adalah dapat menjelaskan sebab-sebab timbulnya hadis melalui perbandingan sanad-sanad yang ada. Metode-metode tahrij al-hadis. Yang pertama, tahrij dengan cara mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis. Metode ini dapat dilakukan jika nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut sudah diketahui. Dan apabila sudah diketahui, maka pentahrijan dilakukan dengan menggunakan 3 macam kitab hadis, yaitu yang pertama, Kutub al-Masnaid, yang kedua, Kutub al-Mu'jim, dan yang ketiga, Kutub al-Atraf. Kemudian metode yang kedua, tahrij dengan cara mengetahui lafal yang pertama dari matan hadis. Jika telah mengetahui lafal pertama dari matan hadis, ada 3 macam kitab yang dapat digunakan dalam metode ini, yaitu yang pertama, kitab hadis yang matannya disusun secara alfabetis. Yang kedua,
kitab-kitab yang memuat hadis-hadis masyhur di kalangan masyarakat. Yang ketiga, kitab-kitab miftah atau kunci dan fihris atau daftar isi dari kitab-kitab hadis tertentu. Metode yang ketiga, tahrij dengan cara mengetahui salah satu lafaz matan hadis. Dengan metode ini, kitab yang digunakan adalah kitab Mu'jim Al-Mufahras li Alfaz Al-Hadis Al-Nabawi karya A.J. Wensik yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi. Kitab ini disusun dengan merujuk kepada 9 kitab hadis induk, yaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Al-Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Nasai, Musnad Ahmad Ibnu Hambal, Al-Mutawatta Malik, dan Sunan Al-Darimi. Kemudian metode yang keempat, tahrij dengan cara mengetahui tema yang terkandung dalam matan hadis. Metode ini hanya dapat digunakan oleh mereka yang menguasai matan hadis dan kandungannya. Maka metode yang dapat digunakan dengan memakai kitab-kitab hadis yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu kitab-kitab hadis yang memuat seluruh bab dan topik ilmu agama. Kitab seperti ini diantaranya Al-Jawami, Al-Mustakhrajat, Al-Mustadrakat ala Al-Jawami, Al-Majami, Al-Zawaid, dan Miftahunus Al-Sunnah. Kitab-kitab hadis yang membahas sebagian besar masalah keagamaan seperti Al-Sunan Al-Musannafat, Al-Muwatta, dan Al-Mustakhrajat ala Al-Sunnah. Kitab-kitab hadis yang membahas topik tertentu dari berbagai aspek keagamaan seperti Al-Jaza, Al-Targhib wa Al-Tarhib, dan Al-Ahkam. Kemudian metode yang terakhir, metode yang kelima, memperhatikan sanad dan matan hadis. Metode ini adalah dengan mempelajari tentang keadaan sanad dan matan hadis. Kemudian mencari sumbernya dalam kitab-kitab yang khusus, membahas keadaan sanad dan matan hadis tersebut. Jika matannya terdapat suatu tanda-tanda kepalsuan, maka dapat menggunakan kitab Al-Mudu'at, diantaranya kitab Al-Mudu'at Al-Sugro karya Ali Al-Qari Al-Harawi, kitab Tanzih Al-Syariah Al-Marfu'ah An Al-Hadis Al-Syani Al-Maudu'ah karya Ali Ibnu Muhammad Ibnu Iraq Al-Kinani. Jika sanadnya musalsal, maka kitab yang dapat digunakan adalah kitab Al-Musalsal Al-Kubro karya Jalal Al-Din Al-Suyuti, dan kitab Al-Manahil Al-Salsalah fi Ahadis Musalsalah karya Muhammad Ibnu Abdul Al-Baqi Al-Ayyubi. Jika sanadnya mursal, maka kitab yang dapat digunakan adalah kitab Al-Marasil karya Abu Dawud Al-Sijistani, dan kitab Al-Marasil karya Abdul Ar-Rahman Ibnu Abi Hatim Al-Razi. Jika dalam sanad dan matan suatu hadis terdapat beberapa sifat dan keadaan seperti halnya adanya ilat dan syaz, maka dapat menggunakan kitab diantaranya kitab Ilal Al-Hadis karya Ibnu Abi Hatim Al-Razi, Al-Asma Al-Muhbamah fi Al-Anba, Al-Mahkamah karya Al-Khatib Al-Baghdadi, dan kitab Al-Mustafat
min Muhammad al-Matan wa al-Isnad karya Abu Zur'ah Ahmad ibnu Abdul al-Rahim al-Iraqi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang praktek takhrij al-hadis secara konvensional dalam kitab Mu'jam al-Mufahras karya Wensik. Di sini contoh penelusuran hadis konvensional dilakukan dalam menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazi Al-Hadis karya A.C. Wensik. Penelusuran didasarkan pada lafaz yang terdapat dalam matan hadis. Sebelum melakukan penelusuran, terlebih dahulu akan dijelaskan secara ringkas mengenai kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazi Al-Hadis. Kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras ini hanya memuat 9 kitab hadis populer, sehingga apabila terdapat riwayat yang sama dengan kitab lain, maka tidak dapat diakses. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh hadis di bawah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fin naumi tafritu, innama tafritu fi yaqdhafati an tu'akhkhir sholata hatta yadkhulu waqtul ukhra." Berdasarkan penelusuran melalui kata tafrid, terdapat 3 model yang digunakan di dalamnya, sekaligus kitab rujukan yang memuat matan hadis yang dimaksud, antara lain laisa fin naumi tafridu fin naumi innama tafridu fi yaqdhah an tu'akhkhir shalah hatta yadkhulu waqtul ukhra. Jadi berdasarkan penelusuran melalui kata tafrid, terdapat 3 model yang digunakan di dalamnya, sekaligus kitab rujukan yang memuat matan hadis yang dimaksud, yakni antara lain laisa fin naumi tafridu fin naumi innama tafridu fi yaqdhah. Di dal sholat 11 tak mau mawakid 16 nun mawakid 53 jah sholat 10 hamim 305,5. Laisa fin naumi tafridu innama tafridu ala malam yusolli sholah hatta yaji'u waqtu sholatil ukhra. Mim masajid 311 la tafridu fin naumi innama tafridu fi yaqdhah. Dal sholat 11 hamim 2985. Berdasarkan panduan Al-Mu'jam tersebut, penelusuran hadis dilakukan pada kitab-kitab hadis yang ditunjuk, dan kesemuanya dapat ditemukan meskipun penomoran tidak mesti sama dengan yang tertera dalam Al-Mu'jam, kecuali untuk Musnad Ahmad yang sama persis dengan penomoran Al-Mu'jam. Hal ini bisa terjadi karena kitab rujukan yang digunakan peneliti dengan kitab yang digunakan pengarang Al-Mu'jam berbeda penerbit maupun tahun terbitan, sehingga menyebabkan pergeseran halaman atau bab yang tidak terlalu jauh. Dari petunjuk di atas dapat dipahami bahwa matan hadis tersebut dapat dilacak dalam susunan Abi Daud bab sholat, Sunan Al-Tirmizi bab mawakid, Sunan Ibnu Majah bab sholat, Musnad Ahmad Ibnu Hambal jilid 5 halaman 305, 298 dan 298. Adapun redaksi lengkap dari matan hadis di atas dalam kitab-kitab aslinya adalah sebagai berikut. 1. Redaksi Abu Daud melalui jalur sanad Al-Abbas. Laisa fin naumi tafridu innama tafridu fi yaqdhah an tu'akhkhir sholata hatta yadkhulu waqtul ukhra. Yang kedua, redaksi Abu Daud melalui jalur Musa ibnu Ismail. Innahu la tafridu fin naumi innama tafridu fi yaqdhah fa idza saha ahadakum anis sholati falyusolliha hina yadhkuruha wa min wadalil waqti. Yang ketiga, redaksi Muslim. Amma innahu laisa fin naumi tafridu innama tafridu ala man lam yusallil sholah hatta yaji'u waqtu sholatil ukhra faman fa'ala dhalika falyusalliha hina yatanammilu laha fa idza kana ghoda falyusalliha inda waqtiha.
Yang keempat, redaksi Al-Tirmizi. Innahu laisa fin naumi tafridu innama tafridu fi yahdho fa idza nasiya ahadakum sholata au nama anha falyusalliha idza dzakar. Dan yang kelima, redaksi Al-Nasai tafridu innama tafridu fi yahdho fa idza nasiya ahadakum sholata au nama anha falyusalliha idza dzakar. Dan yang kelima, redaksi Al-Nasai dari jalur Kutaibah. Innahu laisa fin naumi tafridu innama tafridu fi yaqdhah fa idza nasiya ahadukum sholata aw nama anha falyusalliha idza dzakar. Yang keenam, redaksi Al-Nasai dari jalur Suwaid. Innahu laisa fin naumi tafridu innama tafridu faiman lam yusolli sholat hatta yaji'u waqtu sholatal ukhra hina yantabih laha. Yang ketujuh, redaksi Ibnu Majah. Laisa fin naumi tafridu innama tafridu fi yaqdhah fa idza nasiya ahadukum sholata aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha walau waqtiha minal ghada. Selanjutnya redaksi Ahmad Ibnu Hambal dari jalur Hashim. Laisa tafridu fin naumi innama tafridu fi yaqdhah. Tafridu fin naumi innama tafridu fi yaqdhah. Yang kesembilan atau yang terakhir, redaksi Ahmad dari jalur Yazid. La tafridu fin naumi innama tafridu fi yaqdhah fa idza kana dzalika fasulluha wa man ghadan waqtuha. Software Mawsu'ah Al-Hadis Asy-Syarif. Software Mawsu'ah Al-Hadis merupakan salah satu software yang terdapat dalam website islamweb.net yang dibuat pada tahun 2012 dan kemudian dipasarkan secara gratis di situsnya. Software ini sangat membantu bagi para pengguna, khusus bagi kalangan pendidik ataupun mahasiswa di kalangan universitas. Software ini berisi kumpulan kitab-kitab tafsir dan kitab ilmu Al-Quran yang menghimpun 16 kitab rujukan. Islam Web adalah sebuah situs website yang berpusat di negara Qatar dengan menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalamnya terdapat berbagai pembahasan seperti akidah, syariah, akhlak, bahasa, dan juga seni. Situs ini berusaha untuk mencurahkan semua perhatian pada semua urusan dalam sektor kehidupan. Kemudahan yang kita alami saat ini tidak lepas dari jasa para programmer yang ahli dalam pembuatan aplikasi ataupun software. Dengan adanya aplikasi ataupun software tersebut, kita tidak perlu lagi mencari secara manual dalam kitabnya langsung apabila ingin melakukan sebuah kajian. Kita hanya cukup mengkaji lewat aplikasi atau software yang telah tersedia. Pengoperasian software. Apabila kita ingin menjalankan program aplikasi ini, maka kita diharuskan untuk mendownload terlebih dahulu pada halaman www.islamweb.net. File ini berbentuk RAR dengan kapasitas sekitar 472 MB. Untuk menginstal software ini diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, mengekstrak file yang telah kita download. Yang kedua, buka folder lalu pilih setup.exe. Yang ketiga, lakukan proses instalasi sampai selesai. Namun, jika kita tidak menghendaki untuk mendownloadnya, kita juga bisa menggunakan software tersebut secara online tanpa perlu mendownloadnya terlebih dahulu. Menu software. Menu ini yang pertama yaitu Al-Kutub. Menu ini berisi daftar kitab-kitab hadis yang hendak kita pilih menjadi rujukan maupun pembahasan. Ada lebih dari 1000 kitab hadis yang dilengkapi dengan nama pengarang, tahun terbit jika diketahui, serta banyaknya juz atau jilid. Menu yang kedua yaitu Rawatul Hadis. Menu ini berisi tentang nama-nama perawi hadis yang jika kita klik pada tiap-tiap perawi, maka akan muncul 5 sub keterangan tentang perawi hadis seperti tahun lahir, asal kota, tahun wafat, kefiqahan, dan sebagainya.
Menu yang ketiga yaitu al-bahthul mutaqaddim lil hadis. Pada menu ini terdapat kolom pencarian hadis yang akan kita bahas dengan memasukkan cuplikan hadis pada kolom pencarian. Menu selanjutnya itu al-bahthul mutaqaddim lirwah. Menu tersebut berisi pembahasan lebih detail tentang perawi hadis baik dari segi sejarah maupun pemikirannya. Caranya dengan memasukkan identitas perawi pada kolom-kolom pencarian yang tersedia. Kemudian setelah kolom terisi, klik lafadz bahthun pada bawah kolom.